Hai semua, kali ini aku mau bikin stok frozen untuk masak di bulan Ramadan. Nah, ini udah dipak per porsi masak aku, jadi masaknya lebih mudah, lebih praktis dan hemat waktu juga ya. Karena ini masakannya udah dimasak setengah jalan, jadi ada yang tinggal digoreng aja atau dikasih bumbu. Nah, misalnya aku kasih contoh, ini ada ayam yang udah aku ungkep menggunakan bumbu ayam bakar. Kalau kalian mau masak tinggal keluarin aja dari kulkas, terus kalian kasih olesan bumbu bakarnya ya. Nah, ini tinggal kalian kasih margarin aja dan tinggal dibakar sambil dioles-oles, gampang banget kan? Terus juga di sini aku udah rebus-rebus daging-dagingan nih kayak iga. Aku mau oseng iga pedas manis, tinggal dipotong-potong aja iganya, nggak perlu lama-lama lagi ngerebus. Nah, untuk yang lebih lengkapnya kalian tonton aja video ini sampai selesai. Nah, ini aku udah belanja ke pasar daging ayam dan juga udang. Sekarang kita bikin ya. Pertama kita olah dagingnya dulu. Ada daging iga, tulang iga dan juga daging sapi ya. Di sini aku akan rebus terlebih dahulu untuk mengeluarkan darah dan kotorannya. Ini direbus sebentar aja ya, hanya sampai kotorannya keluar. Nah, kalau kotorannya udah keluar seperti ini udah cukup, aku matikan apinya dan kita buang airnya. Dagingnya kita pindahkan ke dalam rice cooker ya, karena aku akan rebus daging iga dan tulangnya ini di rice cooker. Tambahkan air sampai terendam. Nah, karena di rice cooker aku ini ada menu untuk merebus, jadi aku pilih rebus dan kita mulai ya. Tapi kalau nggak ada, ini kayak masak nasi biasa aja, kurang lebih sekitar 2,5 jam ya kita rebus di rice cooker. Nah, setelah 2,5 jam hasilnya seperti ini, daging iga dan tulang iganya juga udah empuk. Akan aku keluarkan dari rice cooker. Ini kaldu sapinya juga jangan dibuang ya, nanti kita simpan untuk stok. Untuk daging sapinya ini setengah kilo, aku potong mengikuti seratnya karena aku mau bikin gepuk daging sapi. Kalau kalian mau bikin semur boleh dipotong-potong sesuai selera aja ya. Nah, ini dagingnya dipukul-pukul pakai pemukul daging atau pakai ulekan ya. Pelan-pelan aja. Nah, untuk bumbunya aku ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, ketumbar, merica, dan juga sedikit pala, lalu kasih air. Nah, ini akan aku haluskan ya. Untuk takaran detailnya nanti aku akan simpan di description box, jadi kalian baca aja di sana ya. Nah, ini masukkan daging ke dalam wajan, masukkan juga bumbu yang barusan kita haluskan. Masukkan daun salam, serai, 1 saset santan instan. Masukkan garam, kaldu sapi bubuk, gula pasir, gula merah, sedikit asam jawa, lalu tambahkan air. Nah, ini kita masak menggunakan api kecil aja ya, sampai bumbunya meresap ke dalam daging. Nah, ini aku pakai airnya sedikit karena dagingnya udah empuk ya. Kalau bumbu udah meresap ke dalam daging seperti ini, udah macak-macak nih, kita tambahkan sedikit minyak. Kita masak sebentar, lalu kita matikan apinya dan biarkan gepuknya ini dingin. Untuk membungkus makanannya, kalian bisa pakai plastik ziplock seperti ini. Kalian bisa dapat di supermarket atau beli online juga banyak ya. Atau kalian mau pakai misting atau kotak-kotak kayak gini juga boleh. Cuman kalau yang freezernya kecil, kalau pakai kotak kayak gini makan tempat ya. Jadi kalau kata aku, lebih baik pakai plastik ziplock kayak gini aja. Nah, karena aku punya alat vakum makanan di rumah, jadi aku udah stok juga plastik vakumnya dari yang besar sampai yang kecil. Jadi aku mau vakum aja makanannya biar lebih awet ya. Nah, pertama ini tulang iga, ini udah dingin ya tulang iganya. Masukkan ke dalam plastik vakum. Nah, ini aku akan bikin gulai, kalau enggak nanti aku mau bikin untuk sop iga ya. Untuk iganya aku setengah kilo bagi 2 plastik ya, karena aku cuman mau dioseng aja. Aku mau bikin oseng iga cabai hijau sama oseng gula asam aja. Nah, untuk gepuknya setengah kilo aku juga bagi 2 plastik ya, karena di rumah aku hanya tinggal sama suami dan anak aku, jadi 1/4 kilo juga udah cukup ya untuk sekali makan. Nah, kalau daging-dagingannya udah dingin, sekarang kita vakum. Nah, ini untuk vakumannya aku beli online ya, dan ini berguna banget buat aku yang memang sering stok-stok makanan kayak gini. Nah, untuk udang ini aku beli setengah kilo, akan aku bersihkan.
Nah, setelah dibersihkan kotorannya, terus juga dibuang ya bagian ekor yang runcingnya. Sekarang aku akan kasih perasan jeruk nipis. Lalu kita diamkan kurang lebih selama 15 menit ya. Nah, untuk ikan kembungnya ini udah dibersihkan, lalu diberi perasan jeruk nipis juga. Nah, ini ikannya juga akan langsung aku vakum aja, sama seperti udang ya, karena udang kan proses masaknya juga cepet. Jadi aku akan bagi dua dulu udangnya di plastik. Pokoknya per porsi kalian masak aja. Kalau misalnya kalian biasa masak setengah kilo, ya udah kalian bungkus setengah kilo. Kalau kalian biasa seperempat kilo, ya seperempat kilo aja. Ikan kembungnya juga langsung aja aku masukkan ke dalam plastik. Nah, dan ini langsung aja aku vakum ya. Sekarang lanjut ke menu ayam. Di sini aku ada 1 kg ayam untuk diungkep bumbu kuning, terus juga ada setengah kilogram ayam untuk di sop. Udah dipotong seperti ini. Terus juga aku potong kecil-kecil ayamnya, yang ini untuk tongseng. Nah, untuk tongseng aku akan langsung vakum aja ya, karena biasanya tongseng itu dari mentah diolahnya. Lalu juga aku ada setengah kilogram ini untuk dibakar, dan setengah kilogram untuk ayam bumbu bacem. Nah, ini yang untuk tongseng aku langsung aja vakum ya. Sekarang aku bikin ayam bumbu kuning dulu. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, ketumbar dan juga merica. Lalu tambahkan sedikit air. Nah, ini akan aku haluskan ya. Masukkan ayamnya ke dalam wajan, masukkan daun salam, serai, lengkuas, garam, kaldu ayam bubuk, lalu masukkan juga bumbu yang barusan dihaluskan. Nah, ini tambahkan air sekitar 400 ml ya. Lalu aduk hingga tercampur rata, kita ungkep ayamnya hingga matang. Nah, ini ayamnya udah matang, akan aku angkat, dan ini airnya jangan dibuang ya, nanti bisa kalian simpan di freezer buat kremes. Lanjut aku bikin ayam bakar, bumbunya ada bawang merah, bawang putih dan juga jahe. Lalu tambahkan air dan akan aku haluskan. Masukkan ayam ke dalam panci, lalu tambahkan bumbu yang dihaluskan, tambahkan juga air sekitar 300 ml. Lalu masukkan daun salam, serai, garam dan kaldu bubuk. Lalu aduk hingga tercampur, kita biarkan sampai mendidih. Setelah airnya mendidih seperti ini, tambahkan asam jawa, gula merah, 10 sendok makan kecap manis. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kita ungkep ayamnya ini hingga bumbunya meresap. Nah, ini bumbunya udah meresap, ayamnya udah matang, akan aku angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya nanti akan aku ambil dan tinggal campurkan dengan margarin untuk olesan ayam bakarnya. Nah, sekarang kita bikin ayam bumbu bacem. Ini tambahkan sedikit air, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris. Masukkan daun salam, serai dan juga lengkuas, asam jawa, gula merah yang banyak, lalu garam, kaldu bubuk, gula pasir dan juga ketumbar. Nah, ini aduk hingga tercampur rata. Kita ungkep ayamnya ini hingga matang dan bumbu meresap ya. Nah, untuk tadi ayamnya enak dibakar, kalau ini enaknya digoreng sebentar aja, manis-manis, enak banget. Nah, setelah matang langsung aja diangkat. Nah, sisa bumbunya akan aku pakai untuk ungkep tempe ya. Ini tempe bacemnya enak dan gurih banget. Aduk rata, kita masak hingga airnya menyerap ke dalam tempe. Nah, tadi juga untuk ungkep ayam bumbu bacemnya aku tambahkan hidrokoko atau boleh pakai air kelapa ya, biar manis-manis gurih. Nah, ini setelah bumbunya meresap, aku akan angkat aja bacemnya. Lanjut, sekarang aku akan rebus ceker, rebus sampai matang ya, tambahkan daun salam. Nah, kalau udah matang kayak gini, aku matikan apinya. Ini airnya dibuang ya, biarkan sampai dingin.
Lanjut aku akan rebus ayam untuk sop. Ini aku rebus pertama untuk membuang darahnya dulu, direbus sebentar sampai kotorannya keluar. Nah, kalau udah keluar seperti ini, buang airnya dan diganti dengan air yang baru. Kita rebus hingga ayamnya matang ya. Nah, kalau ayamnya udah matang, kita angkat. Ini airnya jangan dibuang ya. Ini bisa dipakai untuk nanti bikin sop biar gurih. Lanjut aku akan rebus, ini ada usus, udah aku bersihkan. Nah, ini direbus beberapa kali ya untuk usus. Kalau udah mendidih, kita buang airnya, ganti yang baru 2-3 kali ya. Jangan lupa dikasih daun salam juga. Nah, kalau misalnya udah, kita angkat dan biarkan sampai dingin. Sekarang aku akan mulai vakum. Nah, ini tadi kan aku ungkep ayamnya 1 kilo. Nah, di sini aku bagi 2, jadi masing-masing plastiknya itu setengah kilo ayam ya. Untuk 1 kali aku masak. Nah, ini ayam bakar dan ayam bacem hampir sama ya, tapi rasanya beda. Untuk yang ayam bakar pakai kecap, ayam bacem itu full pakai gula merah ya manisnya. Kalau yang bacem itu enaknya digoreng. Kita vakum semuanya sampai selesai. Untuk tempe aku masukkan ke dalam wadah kecil. Nah, ini untuk kaldu ayamnya aku masukkan ke dalam plastik ziplock kayak gini. Kaldu sapinya juga sama. Nah, untuk olesan bumbu bakar dan juga bumbu kuning aku masukkan ke dalam wadah ya. Nah, ini dia stok frozen untuk masak di bulan Ramadannya udah selesai aku bikin. Nah, ini aku masukkan ke dalam freezer kulkas. Nah, ini menurut aku kalau kita prefer dulu itu akan lebih mudah, lebih gampang pas kita masak ya. Untuk tempe kita simpen di chiller aja ya, nggak usah di freezer. Nah, selain makanan yang tadi juga aku udah stok ada nugget, sosis-sosisan dan juga bakso. Semoga kalian suka sama video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.